Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studi Horor. Studi Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah cerita seram, Rumah Biru Kaliurang. Cerita misteri kali ini bersumber dari @UKM Pengamatan. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Kali ini cerita dari sebuah rumah yang ditinggali oleh 5 mahasiswa dari universitas terkemuka di Yogyakarta. Mereka sudah menempati rumah itu sekitar 4 tahun. Tepat di sekitar Jalan Kaliurang dan tepat di pinggir jalan besar. Akses bisa dikatakan mudah dan bisa langsung menuju Ring Road Utara. Tepatnya di sekitar awal tahun 2016, mereka mulai menempati rumah itu. Memang model rumah ini sudah agak modern, dengan adanya teras di depannya yang langsung berhadapan dengan pohon mangga, dengan banyak jendela dengan teralis besi, dan tempat mencuci baju di belakang rumah. Di sebelah barat ada gedung besar, dan di sebelah timur langsung menuju pemukiman padat penduduk. Awal mereka menempati rumah itu memang tidak ada hal yang janggal, dan mereka merasa rumah ini nyaman untuk ditempati. Apalagi didukung dengan orang-orang yang hampir tidak pernah percaya dengan hal gaib. Akan tetapi namanya makhluk gaib pasti akan memunculkan energinya ketika manusia itu lengah dan ketika ada kesempatan. Rumah ini terbilang sangat jarang dibuat untuk keramaian, karena sebagian penghuninya ikut di dalam kegiatan organisasi kampus, dan tidak jarang mereka mengerjakan deadline tugas mata kuliah. Akan tetapi, dari 5 penghuni rumah itu, ada salah seorang yang bernama Pras yang sering mengalami hal janggal daripada yang lainnya. Karena Pras lah yang saat itu punya intensitas tinggi di rumah itu. Kebetulan juga dia jarang ikut kegiatan kampus dan lebih memilih mengerjakan tugas kampusnya di kamarnya. Tepatnya di 4 bulan awal tinggal di rumah itu. Dalam jangka waktu 3 hari saja, tepat pagi hari sekitar jam 7, Pras sering mendengar pintu belakang seperti dibuka. Walaupun setelah dicek tidak ada orang yang saat itu menuju belakang rumah. Begitu seterusnya, dan terjadi selama 3 hari berturut-turut. Pras sempat berpikir, oh mungkin itu karena pintu yang rusak, atau mungkin terkena hempasan angin. Dan kemudian dia membuat sebuah kunci grendel agar pintu itu tidak terbuka lagi dengan sendirinya. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Di hari berikutnya, pintu kembali terbuka lagi dengan sendirinya. Pras sempat bertanya ke yang lainnya, siapakah yang sering membuka pintu? Akan tetapi, mereka tidak merasa membuka pintunya. Apalagi saat itu kebanyakan dari mereka bangun di siang hari. Puncaknya di suatu pagi, Pras saat itu sedang membersihkan seluruh rumah. Ketika dia berada di depan pintu belakang rumah itu, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dengan sendirinya, dan kemudian pintu itu tertutup pelan-pelan. Lucunya, kunci grendel yang telah ia buat mengunci dengan sendirinya tanpa tersentuh manusia sama sekali. Pras pun langsung berlari ke dalam kamar dan segera pergi dari rumah, dikarenakan
Pras saat itu takut dengan kejadian yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Apa yang dialami Pras memang tidak dirasakan 4 teman lainnya. Dan Pras saat itu tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada yang lain. Waktu terus berjalan. Pras yang masih trauma dengan kejadian itu, ia tidak mau lagi untuk menginjakan kaki di daerah belakang rumah. Hingga 1 bulan lamanya, Pras tidak pernah menginjakan kaki di sana. Dari kejadian pintu itu, seperti membuka sebuah energi. Pras yang kamarnya berada di dekat pintu depan, ia sering mendengar suara wanita tertawa dari arah depan. Tepatnya di sekitar pohon mangga. Dia juga sering mendengar suara lonceng di malam tertentu. Lonceng ini bisa digambarkan seperti yang ada di film Pengabdi Setan. Lonceng itu selalu berbunyi sebanyak 3 kali. Dan suara itu sangat jelas didengar oleh Pras. Bahkan, dia pernah merasa dibangunkan dengan lonceng itu di waktu-waktu tertentu. Ada sebuah kejadian unik ketika Pras dan teman kampusnya membuat sebuah event, dan produksi itu dilakukan di rumah. Dikarenakan produksi itu dilakukan sampai malam hari, sekitar 10 orang tidur di kamar Pras. Dan pada saat mereka bercanda gurau dan juga tertawa lepas, tiba-tiba saja ada suara wanita muncul dari luar. Dan otomatis 10 orang yang ada di dalam saling menatap. Hei, siapa itu? Udah, ayo buruan tidur. Nggak bener ini. Selain suara wanita tertawa, selama proses produksi, banyak juga yang diganggu oleh sosok yang ada di sana. Mulai dari barang-barang yang sering hilang, dan juga alat-alat kelistrikan yang sering ada gangguan. Walaupun sudah dicek beberapa kali, tidak ada yang salah di dalam pemasangan. Dikarenakan memang produksi yang dikejar waktu, dan hanya ada 1 tempat yang bisa digunakan. Mau tidak mau, mereka tetap dilanjutkan. Di tahun 2017, Pras dan 6 orang teman kampus sedang melakukan diskusi di ruang tamu. Dan kebetulan juga, 1 di antaranya adalah seorang indium. Seperti biasanya, ketika ada sebuah obrolan, pasti ujung-ujungnya adalah obrolan tentang hal gaib. Sedang asik-asiknya membahas tentang hal-hal gaib, si anak indium itu sudah merasakan kedatangan para makhluk gaib yang ingin ikut dalam obrolan malam itu. Dia mencoba pura-pura tidur untuk mengalihkan perhatian sosok yang akan datang. Karena mungkin sudah ada gesekan energi, si anak indium itu dengan makhluk gaib yang ada di situ. Dan tiba-tiba saja, Mas, itu siapa mas? ia berteriak dengan menunjuk sesuatu di jendela. Astagfirullah. Dan tiba-tiba saja, pintu belakang terbuka satu persatu. Kemudian, lampu depan pecah dengan sendirinya. Dan ada angin yang datang dari seluruh penjuru rumah menuju titik ruang tamu. Astagfirullahaladzim. Dan segera saja mereka berlari ke kamar. Bahkan ada yang berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri
Energi yang dirasakan pada saat waktu itu sangatlah tinggi. Bahkan sebuah lampu bisa pecah dengan sendirinya, dikarenakan adanya gesekan energi dari makhluk yang ada di rumah itu. Istimewanya, kejadian itu dirasakan tepat di jam 5 pagi. Mereka sempat shock, bahkan si Indium ini merasakan lemas dengan energi yang ditimbulkan. Dari sinilah, bukan hanya Pras yang mulai diganggu dengan sosok yang ada di rumah. 4 orang lainnya yang tinggal mulai merasakan gangguan. Seperti suara orang mencuci baju, sosok hitam yang sering lewat di depan pintu belakang rumah. Dan beberapa hal janggal, seperti bak mandi yang tiba-tiba kotor tanpa adanya sebab. Dan juga sering menemukan gumpalan rambut di salah satu sudut rumah. Sempat juga didatangkan seorang yang ahli di dalam dunia spiritual. Dan ternyata memang rumah itu memang sebagai tempat singgah makhluk gaib, karena tempatnya yang berdekatan dengan jalan besar. Lambat laun, keadaan rumah itu mulai normal dan gangguan mulai hilang setelah didatangkan ahli spiritual. Namun itu hanyalah sementara dan tidak akan pernah bertahan selamanya. Tepat 2 bulan terakhir ini, gangguan mulai dirasakan kembali. Gangguan seperti sosok hitam yang sering dilihat beberapa penghuni rumah. Bahkan sekarang, makhluk yang ada di rumah itu sering memainkan token listrik. Dan seperti biasanya, seperti ada suara langkah dari arah belakang menuju kamar Pras. 2 minggu yang lalu, ada sebuah percakapan yang menggelikan dari teman Pras. Yang saat itu, kebetulan dia sedang berada di kamar. Dan kebetulan juga sedang sendiri di rumah itu. Kalian bisa lihat di chat yang beliau sampaikan. Memang, akhir-akhir ini gangguan sudah mulai aktif kembali. Akan tetapi, seluruh penghuni lebih memilih cuek. Dan saat itu berbarengan dengan rumah yang sudah habis masa kontrak. Sekarang, hanya tinggal 2 orang yang tinggal. Rumah sudah semakin tidak terurus. Dan juga banyak part rumah yang sudah mulai rusak dibiarkan begitu saja. Sebenarnya rumah ini bisa dibilang nyaman, dikarenakan akses udara yang cukup dan hawa rumah yang dingin dibandingkan dengan rumah yang ada di sekitarnya. Mungkin hal inilah yang membuat para penghuni rumah betah dan lebih memilih bertahan dengan gangguan yang ada. Begitulah kisah cerita seram Rumah Biru Kaliurang. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan podcast Studio Horor ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.